Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu Nur Hidayati dari Prodi Bahasa Inggris, saya sendiri, Pradita Khairunisa dari Prodi PG PAUD, Sandih Rahman dari Prodi Penjaskrek, dan Tasya Novita dari Prodi PG PAUD. Di sini ada 4 sub pembahasan. Yang pertama, definisi sejarah dan kesimpulan. Yang kedua, pembagian tingkatan hadis, dan yang ketiga, pembelajaran hadis di SD. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah hadis dan sunnah. Kata hadis berasal dari kata hadis, jamaknya adalah ahadis dan hutsan. Sunnah artinya arus yang lancar dan mudah. Dalam Islam mengacu pada sikap, tindakan, dan ucapan. Sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah argumen yang dikemukakan pada ulama tentang posisi sunnah terhadap Al-Quran. Ada dua, yaitu Al-Quran dengan sifatnya yang qad'i al-wuruk atau keberadaannya yang pasti atau diyakini. Yang kedua, sunnah berfungsi sebagai penjelas dan penjabar. Mungkin hanya itu pembahasan tentang sunnah. Baiklah, selanjutnya pembahasan tentang hadis yang akan dijelaskan oleh Pradita Khairunisa dan Tasya Novi. Saya Tasya Novita dari Prodi PG PAUD akan melanjutkan hasil diskusi. Selanjutnya, sejarah hadis. Hadis telah berlangsung sejalan dengan perjalanan ajaran Islam. Ketika Rasulullah memulai dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan, maka pada saat itulah hadis mulai muncul. Pada masa Rasulullah, di antara umat Islam tidak pernah terjadi pertentangan atau perbedaan pemahaman tentang sebuah hadis. Hal ini dikarenakan jika terjadi sebuah persoalan atau kesalahan pemahaman tentang sebuah hadis, maka secara langsung dapat dikonfirmasikan kepada Rasulullah. Berbeda dengan masa-masa sesudah Rasulullah wafat. Pada masa ini telah terjadi penafsiran yang berbeda, seiring dengan meluasnya wilayah Islam yang bukan hanya berada di wilayah semenanjung Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Khairunisa akan melanjutkan hasil diskusi, yaitu mengenai hadis. Yang pertama, hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa ini, segala bentuk sifat, karakter, dan tingkah lakunya yang dinisbahkan oleh Nabi Muhammad SAW disebut hadis yang disampaikan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah menyampaikan hadis sambil duduk-duduk di alam terbuka, dan penyampaian hadisnya dengan sangat akrab kepada para sahabatnya. Selain itu juga, Nabi dan sahabat masih sibuk untuk menghafal dan menuliskan Al-Quran, sehingga hadis pada masa Rasulullah hanya dihafal para sahabat yang menulis hadis saja. Pada zaman Rasulullah, para sahabat saling membantu dalam menghafal. Mereka saling membantu menghafal dari malam sampai dini hari. 2. Hadis pada masa sahabat. Sekalipun terdapat hadis Nabi SAW yang membolehkan penulisan hadis, dan sekalipun pada masa beliau sejumlah sahabat telah menulis hadis dengan seizin beliau, para sahabat tetap menahan diri dari menuliskan hadis pada masa Khulafa Ur-Rasyidin, sebab mereka sangat menginginkan keselamatan Al-Quran. Tidak lama setelah itu, banyak sahabat yang membolehkan penulisan hadis. Bahkan ada sebagian sahabat yang semula melarang penulisan hadis, kemudian membolehkannya. 3. Hadis pada masa Khulafa Ur-Rasyidin.
Para sahabat sesudah Rasulullah wafat tidak lagi berdiam di kota Madinah. Mereka pergi ke kota-kota lain. Maka penduduk kota-kota lain pun mulai menerima hadis. Para tabi'in mempelajari hadis dari para sahabat itu. Dengan demikian, mulailah berkembang riwayat dalam kalangan tabi'in. Dari sejarah di atas menunjukkan bahwa hadis pada masa sahabat, khususnya Khulafa Ur-Rasyidin, dikodifikasikan secara resmi. Bahkan ini dipahami dari adanya regulasi-regulasi yang membatasi periwayatan hadis. Dalam hal ini, periwayatan pun mereka mempersempit ruang geraknya. Kedudukan hadis. Yang pertama, kedudukan hadis terhadap hukum Islam. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber hukum syariat Islam yang tetap. Uraian di bawah ini merupakan paparan tentang kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dengan melihat beberapa dalil baik nakli maupun akli. Yang pertama, dalil Al-Quran. Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk atau munafik dari yang baik atau mukmin. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara Rasul-Rasulnya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. Ali Imran ayat 179. 2. Dalil Al-Hadis. Aku tinggalkan dua pusaka untukmu sekalian, yang kalian tidak akan tersesat lagi selagi kamu berpegang teguh pada keduanya, yang berupa kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Hadis riwayat Malik. Kedudukan